Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu semangat, semoga selalu sehat. Di podcast kali ini, saya kedatangan tamu istimewa namanya Reza Fatrizal, seorang imunopreneur. Apa itu imunopreneur? Saya juga baru tahu. Omsetnya ratusan juta rupiah, nggak main-main. Apalagi di situasi pandemik ini, yang biasanya orang banyak yang gulung tikar, banyak yang tutup bisnisnya, banyak yang setelahnya di cut off. Dia malah omsetnya naik ratusan juta rupiah. So, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Reza Fatrizal. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita wabarakatuh. udah sama Reza Fatrizal, gitu ya. Yeay. Seorang imunopreneur ya sekarang. Ini profesi yang sebenarnya terus terang gue baru tahu ya. Kayaknya dulu-dulu gue belum pernah dengar imunopreneur ya. Sedikit background, lu sebenarnya kan lulusan IT ya, lulusan IT Betul, gue, terus pernah bisnis online sampai lu kayaknya punya punya lapak deh di Ambas ya. betul. Lu punya lapak di Ambas sampai sekarang masih ada bro? Lapaknya tutup 2015. 2015 udah tutup. Terus berarti sekarang 15. lu fokus banget di bidang Di imun ini, sistem imun, betul. imun. Sampai lu sekarang ya istilahnya duta imun lah ya. Duta imun. Duta imun, oke oke, menarik menarik. Yoi. Kalau nah, ini menarik nih, kalau gua lihat juga sekarang kayaknya trennya itu lagi tinggi banget ya, secara Betul. apa namanya, di situasi pandemi kayak gini kalau gua lihat ada kurva 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 8 gitu, ada beberapa sektor bisnis yang bad impact ya, karena Hmm. pandemi, termasuk pariwisata, otomotif otomotif yang manufacture, terus, beberapa bidang lainnya. Terus yang naik itu justru lebih kayak, IT yang cloud provider karena banyak orang, Betul. apa namanya, pakai ya kayak Zoom gini kan dia pasti butuh ini ya, butuh apa namanya, storage segala macam dan itu di cloud itu Yes. makanya tinggi banget, termasuk kesehatan, health. Nah, Hmm. itu gimana, Cak? Mungkin boleh ceritain awal mula lu mengenal, sistem imun ini sehingga akhirnya lu berpikir jadi, "Wah, kenapa nggak gua jadiin bisnis sekalian, gua fokus di sini," gitu. Karena basically lu sama kayak gua kan dari IT, cuman kok bisa ke imun gitu, karena beda beda banget ya. Mungkin bisa juga inspirasi buat teman-teman di sana bahwasanya karir itu emang nggak selalu melulu, sesuai dengan background kan ya. Kadang-kadang Benar. kita juga ngelihat ngelihat, arah juga, kita harus, pandai-pandailah ngelihat, market juga gitu dan passion tentunya. Mungkin bisa ceritain sejak, why, kenapa lu start, jadi imunopreneur, terus, Hmm. how you do it until now? Oke. Oke. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Reza. Yap, Gua itu sebenarnya gua kuliah IT itu ada nyambungnya sebenarnya. Jadi oh ya, gua kuliah IT 2005 sampai 2009. Di kuliah itu gua ketemu yang namanya e-commerce. oke, Jadi maksudnya prinsip dasar e-commerce ya dulu kan belum ada Tokopedia, belum ada Bukalapak segala macam. Dan gua adalah termasuk mungkin salah satu dari segitu banyak orang yang mulai jualan di online dulu. hmm, Jadi gua ngelihat pasarnya tuh kayaknya kalau dulu bener-bener nggak ada saingan gitu. Jadi bener-bener yang bisa jualan di online duluan itu biasanya marketnya masih gede banget. lu Kalau jualan di sekarang mana kan tuh? kayak di Jualannya Kaskus dulu, di Kaskus, oke oke, di ya. Kaskus. Tokopedia di Jadi gue Kaskus, dulu oke. karena gue anak IT gitu ya. Jadi semua anak IT kenal Kaskus. Jadi gue mulai jualan di FJB dulu. Jadi forum jual beli Kaskus. Jual beli, ya. Jadi dari situ gue jual dulu, gue jual kacamata ya, kacamata plus minus segala macam, kacamata lifestyle. Mhm. Kemudian gue juga jual alat musik di situ, gue jual baju, gue jual pokoknya macam-macam gue jual di Kaskus. Dan dari situ gue punya pemasukan. Jadi
pas gue kuliah itu gue udah punya pemasukan sendiri, dan pemasukannya itu gue bilang ya untuk misalnya lo udah lulus kuliah, lo fresh graduate biasanya kan ditawarin gaji cuma 3 juta atau Iya, 4 juta paling tinggi. iya. Eh, tapi gue, karena gue udah mulai jualan di online gitu ya, itu pendapatan gue tuh bisa 3 kali 4 kali lipat dari yang ditawarkan kantor. Jadi gue Hmm. waktu habis lulus kuliah itu gue memilih untuk nggak kerja, Gus. Jadi gue lebih fokusin, udah gue jualan aja deh gitu. Jadi sama Toh sekali hidup itu nggak pernah ini ya, di kerja di dunia IT kantor. nggak pernah ngantor gitu? Kalau ngantor nggak pernah, tapi gue udah sempet beberapa kali ngelamar kerja. Jadi gue ngelamar kerja waktu itu sebagai staff IT lah. Terus gue juga sempat ngambil Oracle dulu. Udah sempet ditawarin sama Oracle kalau nggak salah ya. Jadi gue dibimbing sama ada teman gue untuk belajar database segala macam. Cuman ya apa ya, belum aja sih kayaknya. Jadi bener-bener udah deh, gue fokus di jualan aja deh gitu. Toh juga gue jualan juga eh, dapatnya lebih gede dari gue ngantor gitu ya. Terus waktu gue lebih banyak. Jadi dari situ sebenarnya. Makanya gue sampai buka toko di Ambassador, dan Mhm. dari situ. Kemudian kenapa tadi kan lo nanya kaitannya apa nih dengan sistem imun. Jadi sedikit background, jadi bokap nyokap gua itu kan keduanya dokter. Jadi bokap gua profesor dokter spesialis paru, nyokap gue juga dokter umum gitu ya. Mhm. Tapi gua Masnya ini dari beda? 3 bersaudara. Jadi gue dari 3 bersaudara termasuk yang paling ringkih sebenarnya. Jadi Hmm. dikit-dikit sakit, dikit-dikit ke rumah sakit gitu ya. Terus gue juga punya dari kecil asma. Jadi Hmm. gue sakit asma, kemudian obat-obatan segala macam, sampai ya kita punya hobi yang sama, main bola. Kemudian ya karena mungkin efek samping dari obat-obatan yang gue pakai itu, ACL gue, lutut gue putus. Mhm. Nah dari situ, dari pas ACL gue putus yang kedua kalinya, yang 2014 itu, gue ketemu dengan terapi sistem imun namanya. Jadi singkatnya sih sebenarnya, kalau lo sebenarnya mau sembuh, mau badan lo nyembuhin diri sendiri tuh bisa banget. Jadi udah ada penemuannya dari Amerika sebenarnya. Ini ada paten lah dari Amerika, teknologinya, terapinya gitu ya. Kemudian ya udah, kalau gue sih bilang waktu itu ya udahlah, cobain aja, nggak ada salahnya gitu ya. Karena gue juga dulu kan taunya kalau orang sakit obat, ya kan. Ya. Jadi kalau orang sakit obat, kalau orang sakit ke rumah sakit, terus kok ini ada penemuan kalau lo sakit, ya lo nyembuhin diri sendiri tanpa lo harus minum obat, tanpa lo harus ke dokter gitu ya. Jadi itu yang gue coba, dan ya singkatnya ya udah bisa main bola lagi, asma gue nggak kambuh, mah juga nggak pernah kambuh, jadi migrain nggak pernah kambuh. Jadi semuanya benar-benar kayak kayak sekali jalan gitu. Jadi benar-benar hidup gue berubah lah saat itu lah ya. Jadi apalagi gue lihat ada peluang bisnisnya di situ. Mhm. Terus gue sekedar sharing ke orang gitu ya. Kebetulan waktu itu gue ketemu orang yang HIV, Oh. uh, udah mau meninggal lah. Jadi dokter di rumah sakit itu udah, Mhm. spesialisnya udah pada angkat tangan semua lah. Jadi Mhm. benar-benar udah nggak ada harapan. Keluarganya dari Padang itu didatengin ke Indonesia, apa namanya ya, bukan mendoakan untuk segera sembuh ya, jadi mendoakan untuk segera meninggal dengan tenang lah gitu ya. Mhm. Tapi dengan ilmu sistem imun ini, imunoterapi ya, jadi sistem imunnya dibenerin lagi, Mhm. dan subhanallah, jadi alhamdulillah kok bisa sembuh lagi gitu. Jadi ya di situ yang gue kayak, gila, gue kan bukan dokter ya. Jadi yang dokter itu kan bokap nyokap gue. Dan gue bukan dokter yang punya ilmu yang secetek banget gitu. Jadi ilmu dasar sistem imun itu aja gue pindahin ke orang, dan orang pakai gitu ya. Itu sebulan setengah lah gue udah ketemu dia lagi di rawat jalan. Jadi yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain di ruangan, gue Mhm. 1,5 bulan udah bisa ketemu dia lagi di rawat jalan, which is dia udah bisa jalan lagi, bisa makan lagi,
udah lebih kuat dari sebelumnya. Dari situ gue memutuskan untuk gue di sini aja deh gitu. Jadi gue bisa lebih bermanfaat, gue bisa ngasih nilai lebih ke orang ketimbang gue cuman jualan. Dulu gue kan jual kacamata, orang itu cuman dapet manfaat itu biasanya karena gue kasih diskon gitu. Jadi di situ doang senengnya. Jadi udah gitu doang gitu. Jadi tapi kalau ini kayak gue ngasih impact ke orang, gue ngasih nilai ke orang, dan yang bikin gue ketagihan sih sebenarnya si orang ini ya, waktu itu si pasien HIV ini dia bilang sama gue, Reza makasih ya udah dikenalin sama terapi sistem imun ini gitu. Jadi bener-bener kayak gue kayak, wah gue ternyata bisa loh. Jadi gue nolong orang, jadi gue ngasih nilai ke orang, transfer knowledge gue ke orang lain, dan itu bantu mereka gitu. Dan sampai detik ini udah 2020 ya, Iya. gue berteman baik sama orang kayak gitu. Jadi Oh, yang pasien pertama ini bener-bener ya hidup sampai sekarang dan sehat banget gitu. Jadi dari situ gue kenal sama terapi imun. jadi kayak sebenarnya kan memang HIV itu nyerang ini apa namanya imun juga kan ya kayak kayak dulu kayak ada pebasket NBA yang kena Yes, AIDS juga kan ya. Magic Johnson. Magic Ya, Johnson ya Magic Johnson juga ya. ya alhamdulillah udah sembuh ya kalau nggak salah sembuh. Kalau lo bahas soal Magic Johnson kan sampai sekarang masih ada ya. Jadi Mas, Magic ya, Johnson tuh ya. kalau nggak salah dia sebagai pemain NBA pertama yang convalesce kalau misalnya dia kena AIDS kalau nggak salah, HIV. Dia Hmm. orang-orang pertama. Dan kabar yang mengejutkan ya sebenarnya, dan teknologi yang dipakai sama Magic Johnson sama yang gua pakai itu sama, Gus. Jadi Oke. Oh, menarik nih. teknologinya sama dan patennya sama. Jadi benar-benar ya itulah. Jadi Magic Johnson itu adalah mungkin dia adalah orang-orang yang pertama yang pakai teknologi imunoterapi ini. Isi oke menarik. Nah, Ja, terus gimana sih lu cara jualannya produk yang lu pakai ini? Itu kan Mm-mm. apakah lu kayak nawarin satu persatu ke orang atau lu lebih Oke. kayak ke persuasif, lu main ke sosial media, lebih banyak ke online gitu. Itu bisa diceritain juga nggak, Ja? Kalau gua sih sebenarnya yang gua lakuin Dari adalah awal ya. Dari awal lu dari awal ya. gua ada produk ini nih, terus lu mau memasarkan, lu mau nawarkan produk ini ke network lu, itu gimana sih awalnya? Kalau yang gue lakuin sih ya karena gue tergabung, kita ada sebenarnya ada gerakan cinta imun sehat gitu. Hmm. Jadi kita punya satu komunitas. Jadi komunitas ini yang isinya tuh ya dokter-dokter, ada spesialis, ada profesor juga, ada macam-macam lah. Nggak cuman dari kesehatan aja, dari orang-orang biasa gitu ya, dari yang eksekutif biasa, dari yang kerja di bank, pokoknya hampir semua lapisan masyarakat tuh tergabung dalam satu komunitas gerakan cinta imun sehat namanya. Dan Hmm. gerakan cinta imun sehat ini kebetulan sering. Jadi setiap minggu itu ada 2 kali, biasanya minimal 2 kali ngadain seminar. Ya biasanya kan kalau sebelum COVID-19 ini ya ada di Kuningan lah gitu ya. Jadi Oke. ada seminarnya itu gratis. Jadi benar-benar seminarnya itu free buat siapa aja bisa. Jadi Mhm. nggak pandang apa namanya ya, nggak usah bayar segala macam. Dan kita ngadain sharing tentang ilmu imunoterapinya itu di situ. Jadi setiap hari Rabu sama Sabtu sih biasanya ya. Kemudian sekarang kalau lagi COVID gini kita tambah Senin. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu Senin, Rabu, Sabtu ya. Biasanya kita ngadain online seminar gitulah untuk Mhm. sebenarnya yang diajarin yang kita sampaikan ke masyarakat adalah basic sistem imun. Jadi kalau misalnya kita uh, kita kenal dengan sistem imun kita, cara kerja sistem imun kita, masalah-masalah sistem imun kita sebenarnya udah bisa ngontrol diri kita. Jadi benar-benar nggak perlu lagi yang kita sakit itu ke dokter kah atau minum antibiotik kah gitu. Itu sebenarnya udah nggak ke sana gitu. Jadi kita benar-benar yang ngajak masyarakat ya, ayo kita bisa jaga sistem imun kita. Kalau kita sistem imun kitanya bagus ini, imun kita sendiri bisa nyembuhin apapun penyakit dalam tubuh kita gitu ya. Mungkin tadi gue cerita tentang HIV,
ada juga yang kanker, yang leukemia gitu ya, yang autoimun gitu ya, yang benar-benar kayaknya kalau misalnya ke rumah sakit mereka tuh kayak nggak ada harapan. Tapi ternyata kalau misalnya mereka kembali ke badan mereka sendiri, jadi benar-benar ya itu bisa nyembuhin diri sendiri. Jadi yang gue lakuin ya setiap minggu ya ngadain seminar. Kemudian biasanya gue nggak pernah nawarin orang sih. Jadi gue nggak pernah yang datang ke orang yang pakai ini deh gitu, cobain ini deh. Enggak, gue sebenarnya lebih ke gue tunjukin aja kalau gue tuh selama ini gue sharing tentang sistem imun gitu ya. Dan kemudian ya orang-orang yang kemudian mencoba adalah orang-orang yang penasaran satu, yang penasaran pertama, kemudian dia nanya karena gue ngomongin dari dulu sistem imun gitu. Dan gue pajang brosur-brosur seminar tentang sistem imun gitu ya. Jadi ketika orang dengar sistem imun di tempat lain, dia akan ingat sama gue. Jadi ketika ingat sama gue, baru deh mereka nih biasanya kontak gue, nanya apa itu sistem imun, baru di situ gue jelaskan. Kayak gitu sih. Nah, itu bener banget sih, Ja. Itu yang di video yang sebelumnya kan gue ngomongin tentang social selling ya, which is itu Yes. yang lu lakuin sebenarnya. Tapi lu banyak ke Instagram kan, dan gue temenan sama lu di Instagram juga udah lama kan. Kita kenal sejak kayaknya pas futsal itu 2012 kayaknya. 2012 lah 2012 ya. 2012-an. 2013 lah, 2013. Nah, dulu tuh gue tuh kayak, kan gue kalau di main bola kan gue posisinya kan back kan, lu back attacker. Kalau lu nyerangin lu kayak santai aja nih gitu. Kayak, receh lah, lututnya sakit mah. Ini mah gampang kerebutnya kan gitu. Nah, yang gua ngeliat sendiri, Ja, lu tuh kayak transform everything ya, nggak cuman ACL lu, tapi secara body lu juga lu transform. Itu yang nyebabin Iya. ya personal brand ya. Jadi ketika orang lihat ini dia konsum apa nih? Orang kan berpikir, "Lo konsum apa sih? Vitamin atau Ngapain apa? gitu Atau ya. doping atau apa kok bisa kayak gini?" gitu kan. Orang kan pasti bertanya-tanya kan. Nah, ya puncaknya ketika akhirnya gua juga tertarik itu, untuk mengkonsumsi juga waktu kita main bola itu yang di malam-malam di Pancoran Panjuran ya? ya? Di Pancoran. Iya. Habis itu kan hujan tuh. Kalau lu masih ingat Heeh. bulan lalu itu hujan, terus lagi Iya. musim-musimnya corona gitu kan, belum masuk. Iya. Eee, itu hari apa ya, hari Selasa apa Rabu, Jumatnya itu gua panas gitu loh. Gua juga parno Oh. juga kan, akhirnya gua self quarantine, "Waduh ini kenapa ya?" Dan gua ngeliat, Instagram lu, nah gua japri, "Ja, bisa nggak gua order ini?" Nah gua konsumsi sendiri, alhamdulillah waktu itu ya, eee, 1 hari 2 hari udah sembuh, Udah sehari malah beres ya? karena gua dosisnya gua banyakin gitu kan, dan Mhm. nggak ada masalah dengan ini, karena itu bukan obat kan, dan itu, Betul. bagus banget yang gua rasain ya. Nah, setelah gua konsum, Ja, setelah gua konsum, gua juga punya alergi, Ja. Alergi gua itu Mmm. lebih ke bersin-bersin pilek gitu ya, kalau kena Ah. dingin. Apalagi waktu gua kerja di Singapura dulu, sering banget tuh kena dingin, gua pasti bersin. Terus kalau Mmm. gua balik ke Jakarta gitu, kena polusi, bersin. Itu cepet Bersin. banget gitu. Alergi berarti ya? Alergi. Gua baru tahu alergi tuh, ternyata gua kira selama ini pilek-pilek biasa, ternyata alergi karena, Mhm. Mhm. kan cairannya beda ya. Kalau alergi itu kayak encer banget, maaf nih kalau ngomongin di Zoom, tapi Yes, untuk betul kasih beda. betul. Itu encer, kok encer terus, dan itu berhari-hari, kayak sehari 24 jam itu belum tentu bisa beres. Nah, alhamdulillah waktu Nggak beres. konsum ini, itu ya masih ada, cuman 2 jam, 3 jam, karena biasanya gua muncul ini karena gua kurang istirahat, ya. Yes. Gua kurang tidur paginya gua pasti, wah, apalagi sekarang gua ada baby kan, kadang-kadang Mhm. diajak begadangan gitu, wah, gua pasti biasanya tiap hari pasti meler terus kan, itu mengganggu banget ya. Alhamdulillah dengan ini juga, gua ngerasa manfaatnya gitu. Tapi ngomong-ngomong, Za, Alhamdulillah. kalau gini lu awal-awal lu punya, imunoterapi kayak gini, Mhm. itu apa nggak ada pertentangan dari, dunia medis? Dalam artian, lu bisa ngambil jatah jatah ini dong, apa namanya, rezeki gua gitu kan. Kayak misalkan di Heeh. IT dulu, waktu awal cloud masuk, itu kan, orang-orang IT juga kayak,
lu kalau misalkan storage-nya di cloud semua, terus gua kerja apa gitu kan, kayak siapa yang Hardware-nya nggak laku ya pasti ya. hardware-nya nggak laku, itu kan kayak lu Iya. disrupt something, lalu yang lu sekarang lakuin itu disruptif gitu loh. Lu ngerasain ini juga nggak sih? Kalau bertentangan dengan dunia medis sih sebenarnya nggak banget ya. Jadi Nggak kalau ya? dunia medis itu sekarang itu eh, lebih dipakai kalau menurut gue ya. Jadi dunia medis itu nggak akan tergantikan untuk hal-hal apa? Untuk hal-hal yang emergensi sifatnya ya. Jadi kalau misalnya kita cuman sakit demam biasa gitu ya, demamnya nggak cuman yang nggak berhari-hari yang tinggi terus gitu ya. Mhm. Itu sebenarnya kita nggak usah ke dokter pun, istirahat, jaga pola makan, olahraga sebenarnya udah cukup. Jadi sebenarnya ya itu, jadi balik lagi ke sistem imun kita gitu tanpa adanya ya imunoterapi ya. Jadi benar-benar apalagi sekarang kalau dokter-dokter kalau kita ke rumah sakit, sakitnya misalnya sakit batuk gitu ya, itu dikasih obat dokter juga, sama yang kedua itu dikasih vitamin buat sistem imun juga biasanya. Jadi balik lagi kalau misalnya kalau ujung-ujungnya ke sistem imun ya kenapa nggak dari awal sistem imun gitu. Jadi di situ sih. Jadi kalau misalnya menurut gua sih dan dokter-dokter kan sebenarnya perlu ya. Jadi kalau misalnya preventif itu sebenarnya yang harus kita lakuin ya preventif gitu. Jadi apalagi kayak sekarang tuh COVID, dokter-dokter sekarang udah pada nyerah, "Aduh nyerah deh," gitu, "kebanyakan nih pasiennya," gitu. Kan mereka juga sebenarnya ngarepin untuk masyarakatnya jaga sistem imunnya gitu. Jadi kalau Mhm. misalnya, eee itu yang disampaikan gitu ya, jadi nggak semena-mena, orang sakit harus ke rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya orang sakit, pakai badannya lagi lah gitu. Jadi badannya dipakai lagi lah sistem imunnya gitu. Jadi insya Allah kalau bisa misalnya kayak gitu, ya akan jadi keseimbangan gitu. Jadi ngebantu lah ya. Jadi kalau gue bilang sih malah imunoterapi ini ngebantu banget dalam hal dokter nanti yang nanganin penyakitnya gitu. Jadi kayak misalnya kayak orang kemo. Kalau kemo kan pasti kan nggak bisa kemo di rumah lah gitu. Jadi kalau kemo harus di rumah sakit, harus dalam pengawasan dokter segala macam. Nah, kemo ini sebenarnya dia ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu ya sebenarnya ngerusak jaringan tubuh yang sehat, termasuk ngerusak sistem imunnya. Hmm. Nah, terapi sistem imun ini juga bisa disandingin, maksudnya bukan disandingin ya, di apa namanya, didampingi sebenarnya. Jadi kemo dengan terapi sistem imun ini dipakai bareng-bareng untuk nyembuhin kankernya seorang pasien itu ternyata ya sejalan gitu. Jadi gua rasa sih nggak bertentangan lah, apalagi uh, bokap nyokap gue yang dokter itu juga udah mulai ya ternyata ini gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya balik lagi kalau misalnya kayak bokap gue masih nanganin pasien ya dengan medisnya segala macam. Tapi kalau misalnya bokap gue ngelihat kayaknya pasiennya butuh nih dukungan sistem imun ya, bokap gue juga udah mulai dari berapa tahun yang lalu ya, itu udah mulai menyarankan untuk ya pakai produknya ini. Jadi benar-benar diterapi juga imunnya. Kemudian bokap gue nanganin masalah yang urgentnya kayak ngeluarin cairan kah, yang ngangkat masa yang nggak jelas di paru-paru lah, semacam itu sih Gus. Jadi gue sih nggak ngerasa menggantikan ya, tapi membantu sih. Oke. Jadi nggak ada dari sisi pihak rumah sakit nggak ada kayak justru malah dokter-dokternya mungkin banyak yang join juga di gerakan imun sehat ini ya? Ya. Ya, jadi gue lihat sih kalau dokter-dokter ya, ini mulai 3 tahun lalu ya, Mhm. atau 2 tahun lalu lah, itu udah mulai berbondong-bondong. Jadi benar-benar Hmm. mereka baru mulai mengenal soal imunoterapi ini dan nggak cuman dokter-dokternya aja yang tahu gitu. Jadi sekarang banyak rumah sakit udah mulai ngeresepin. Jadi benar-benar udah mulai pakai teknologinya dan tersedia di rumah sakit mereka gitu. Jadi Oh, uh, dijual di rumah sakitnya juga? dari situ kan iya, jadi udah mulai ada beberapa rumah sakit yang terkenal lah ya. Jadi gue nggak menyebut merek di sini. Ada beberapa rumah sakit yang udah mulai ngeresepin teknologinya. Jadi benar-benar teknologinya udah dipakai di rumah sakit mereka dan itu buktinya dengan apa ya? Ada ininya, ada resep-resepnya. Jadi ada beberapa Mhm. rumah sakit yang mulai
menyediakan imunoterapi di rumah sakit mereka gitu. Jadi mereka juga pun udah open sebenarnya. Gitu. Buat orang-orang yang tertarik nih di bisnis imun ya, karena kan ini kita juga karena membawa manfaat ya, why not kita menjadikan ini sebagai bisnis juga, insya Allah lebih berkah kan. Yes. Lu ada kayak saran-saran nggak sih gimana buat teman-teman yang misalkan tertarik awal-awalnya, karena mereka kan kadang-kadang banyak nih kayak mulai bisnis belum 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 kelihatan hasilnya, akhirnya gua males bisnis kayak gitu. Nah dulu lu apakah awal-awal lu juga merasakan seperti itu? Lu mungkin bisa sharing-sharing juga, Za. Sampai sekarang itu mungkin bisa ceritain juga sekarang omsetnya gua berapa? Nah, mungkin lu bisa kayak bantu Oke, omset. pencerahan gitu, Za. Kalau awal gue gabung dulu, mungkin gue tahu ini ada bisnisnya gitu. Jadi ini ada peluang bisnisnya. Tapi di awal dulu gue itu, yang tadi gue bilang, gue itu nggak ketagihan sama bagi hasil yang diberikan sama perusahaan ini gitu ya. Jadi gue dulu mindset gue adalah gue punya ilmu yang bisa nolong orang gitu guys. Jadi di awal dulu tuh gue ketagihannya itu yang tadi yang terima kasih ya Mas Reza udah dikenalin sama teknologi ini gitu ya. Jadi terus gue ke orang lain lagi yang sakitnya aneh gitu ya, yang benar-benar kayaknya bisa sembuh nggak ya gitu ya. Dan itu yang kayak terus sembuh orangnya, terus orangnya bisa kegiatan lagi gitu, atau sekedar kayak setelah gue sarankan gitu ya untuk pakai imunoterapi, terus yang tadinya nggak bisa sholat normal gitu ya, yang sholatnya duduk gitu ya, terus tiba-tiba dia bisa sholat lagi gitu ya. Jadi hal-hal itu yang buat gue kayaknya gue makin ketagihan gitu. Jadi dari situ, tapi di saat gue ngelakuin gue nyebarin informasi itu, ya nggak menutup kemungkinan juga ya. Jadi nggak gue pungkiri juga ada rupiah-rupiah yang masuk ke rekening gue yang nggak terduga gitu ya. Jadi emang bagi hasil jadi imunoterapi ini luckily gitu ya. Jadi untungnya itu bisa memberikan kita pemasukan juga, dan itu juga alhamdulillah. Mungkin kalau awal dulu nggak sebanyak sekarang lah ya jelas lah ya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin dapat buat nutupin rumah tangga doang biasa lah gitu. Jadi sampai gue bisa tutup toko itu juga sebenarnya karena pemasukannya atau bonus yang yang ditransfer itu sebenarnya udah cukup gitu. Jadi di situ pun gue di sini aja deh gitu untuk fokus gitu ya. Tapi kalau sekarang, apalagi sekarang pandemi ya, jadi ini gila sih sebenarnya. Jadi sebelum ada pandemi COVID-19 ini sebenarnya omset gue itu sebenarnya bisa di sekitaran paling kecil itu 150 sampai 300 juta lah per bulan gitu ya. Per bulan gitu. Per bulan. Itu bukan hasil kerja gue sendiri ya. Jadi itu benar-benar kayak gue dan tim gue gitu dan grup gitu ya. Itu sekitar itu. Jadi itu omset. Tapi ketika pandemi gitu, jadi mulai dari bulan Maret ya. Jadi Maret, April, Mei ini benar-benar omsetnya itu bisa, kalau gue bisa bilang ya minimal 3 kali lipat dari yang biasanya gitu. Jadi apalagi bulan Maret kemarin, bulan Maret itu omsetnya itu bisa plus minus sekitar 900 sampai 1 miliar lah sebulan. Dan itu hitungan 30 hari gitu. Jadi, dan kalau gue bilang ya ini semuanya nih hasil dari apa yang gue lakuin selama 5 tahun sih sebenarnya. Jadi gue nggak yang one night sukses gitu ya, one night build sukses gitu ya, apalah ya gitu. Ya. Tapi karena jadi biasanya tiba-tiba ada orang yang 5 tahun lalu gue kenalin gitu ya, 4 tahun lalu yang cuma dengerin doang, dan mereka semuanya. Jadi yang selama 5 tahun gue sharing tentang sistem imun, kemudian sistem imun tiba-tiba dibahas di media, dan semua orang baru ngeh, oh iya sistem imun ini kayaknya pernah dikenalin sama Mas Reza gitu ya. Jadi ya mereka-mereka inilah yang
tanpa gue approach ke mereka, ya mereka kemudian menanyakan dan ya mereka butuh juga gitu. Jadi apalagi dalam situasi sekarang ya satu-satunya jalan. Jadi virus itu ya nggak bisa ada obatnya, vaksinnya pun nggak tahu kapan. Dan kalau ada pun ada vaksinnya generasi COVID yang pertama, itu nggak bakalan cocok dengan COVID yang udah mutasi lagi gitu ya. Jadi nggak akan selesai sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem imun kita, yang mana satu-satunya jalan sebenarnya untuk ngalahin virus ya sistem imun. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Jadi omsetnya ya segitu naiknya. Alhamdulillah banget. Jadi lebih bermanfaat lagi dan untuk keluarga lu juga lebih malah lebih suportif lagi ya. Bahkan istri lu juga ikut ini ya, memasarkan Oh menjual. iya, jadi istri gue adalah orang yang kalau gue bilang ya, ya ini kan di inner circle banget gitu ya. Jadi istri gue ini sih sebenarnya udah percaya sama apa yang gue lakuin dari awal sih sebenarnya. Tapi di awal dulu ya pemasukan gue nggak seberapa gitu ya, pas-pasan gitu ya. Kadang juga jatahnya dia juga ya pas-pasan banget gitu ya. Nggak bisa belanja segala macam. Ya tapi ya mungkin karena dia sabar ya, dan dia juga yakin. Dan sebenarnya sih istri gue baru jalanin ikut aktif dalam imunoterapi ini dari bulan Januari ya. Januari Februari apa Januari? Baru 2020. baru baru tahun ini. Baru Oh, tahun ini sebelum pandemi. Jadi bener-bener kayak nggak tahu ya, mungkin Allah nunjukin jalannya ke situ ya. Jadi bener-bener kayak tiba-tiba dia pengen dalamin bisnisnya, tiba-tiba dia dalamin apa namanya ilmunya lagi ya, kemudian ya pas lagi pandemi jadi bener-bener udah langsung terjun gitu. Jadi banyak bantu juga, banyak kalau gue sih rasanya banyak banget bantu ya. Jadi apalagi dari sektor perempuan gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ke ibu-ibu kan kayaknya lebih cocok gitu ya daripada ibu-ibu ke bapak-bapak gitu ya. iya benar. Jadi banyak bantu sih. Dan ini juga istri gue kan juga nggak kerja di mana-mana ya. Jadi dari dulu gue mungkin tutup toko online baby shop dulu, tapi istri gue tetap jalanin online-nya sih sebenarnya. Jadi tapi itu juga ya gitu doang gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Jadi kita bareng-bareng lah Iya, iya. nyampein. Alhamdulillah. Dan menarik banget waktu maksudnya kan eventnya dulu kayak nggak yang ngotot untuk jualan banget, lebih ke persuasif ya kayak Ya. lu posting di Instagram Story tentang lu ngasih ke anak-anak lu dan itu kan kreatif banget di situ lu anak lu kasih kostum tiap hari ya tiap pagi lu kasih dan gua amazed ya maksudnya lu punya punya banyak kostum gitu ada kostum Dragon Ball ada kostum apa kayak pemain bola dan itu Iya. tematik kadang-kadang kalau harinya pas hari pahlawan atau apa lu kasih baju-baju yang gitu dan Iya. orang juga ngelihatnya nggak yang ini nggak jualan banget maksudnya lebih Nggak kayak jualan. ya kan nggak kayak jualan banget dan itu yang so far nancep di pikirannya orang-orang ketika Orang-orang. iya dan itu ya berhasil dan good luck ya maksudnya well done Thank you. dan ini benar-benar gue juga belajar banyak lah dari lu juga sih gimana cara Hmm. apalagi ini ya terkait dengan personal branding ya itu menurut Iya. gua lu sukses banget lah di sini karena lu transform ini juga ya apa namanya stamina lu juga gitu loh tadinya gua Hmm. kayak gua ngeramein lu waktu main bola sekarang gua takut kalau lawan lu gitu jadi kayak anjir ini ternyata di Berlebihan. waduh dan itu kebukti ya kemarin itu waktu kita main bola aduh sekali lolos langsung larinya kenceng banget nah kayak gitu-gitu kan orang jadi ngelihat perubahan ya dan perubahan Perubahan ya. apa ya sebenarnya kalau orang pastinya penasaran nggak bisa ignore lah mungkin first day ignore ya tapi ketika ngelihat Hmm. oh ada perubahan nih itu harusnya orang-orang harusnya curious ya kalau gue sih curious apa what's going on with you gitu jadi akhirnya Ya, gue juga ikut consume ya alhamdulillah juga gue juga kasih ke ngerasain manfaatnya. keluarga juga gitu ya alhamdulillah gitu. Oke oke. Jadi itu ya, intinya kalau buat, teman-teman yang mungkin baru, itu lebih ke kayak, ya kalau kalau mindset-nya cuman uang, begitu mereka ngedapetin uang ya mungkin mereka akan, give Pasti up ya, kecewa ya. pasti give up dan kecewa gitu. Benar-benar. Karena memang nggak bisa instan ya, bahkan lu bisa kayak gini tuh Benar. dari 2014 ya?
2014 gitu. 2014. Jadi itu memang bukan sesuatu yang instan dan namanya personal branding juga harus di-build dari awal dan itu nggak mudah loh karena kan mungkin, kayak hidup kita yang awal dari kita, Mhm. dilihat masyarakat, "Oh lu masih, masih ngerokok, masih, misalkan makanannya nggak beraturan segala Nggak macam, sehat ya. nggak sehat," gitu kan. Sekarang lu makannya lebih sehat, lu nge-gym terus gitu kan, kan ya aneh aja, Heeh. orang ngeliat, "Ini orang nggak ada capeknya," gitu. Kan gua ngeliat Bukan nggak ada kerjaannya ya. betul, nggak ada capeknya. Justru justru Oke. itu kan kayak lu punya banyak waktu ya kan, lu bisa, Mhm. bisa melakukan hobi-hobi lu, terus ketiga lu bisa, lebih fokus ke keluarga. Dan itu memang, Iya. impian impian semua orang gitu, bukan yang Mhm. berarti harus busy ya, kalau busy kan, lah lu busy ngapain aja, lebih ke produktif ya, kalau lu lebih ke produktif dan itu efektif gitu kan, nggak yang harus Iya. kayak duduk di depan laptop berjam-jam atau ngantor, ternyata profesi imunopreneur ini juga kan hitungannya juga baru ya. Mungkin 10 tahun yang Baru. lalu belum ada ya apalagi di Indonesia ya, belum ada dan ini menarik Yes. banget buat buat teman-teman apalagi di situasi COVID-19 ini menurut gua juga, sesuatu yang, insya Allah berkah lebih lebih itu sih kita ngelihat Amin. lebih ke situnya ya, lebih membawa manfaat ya karena kita juga kan ngelindungin, selain diri kita juga keluarga kita, teman-teman Keluarga kita. kita. Nah, ini ngomong-ngomong, ini last question nih. Ini kita kan masuk ke the new normal ya. Udah mulai Herd viral immunity. herd immunity, tanggal kayaknya Juni ini udah mulai dan Tanggal 6 Juni ya. 6 Kayaknya. Juni dan gua ngelihat, beberapa edarannya udah masuk di grup WhatsApp tentang, new normal kayak di bidang kesehatan di bidang misalkan lu mau ke restoran, itu kayak ada prosedur-prosedurnya tuh, ada 44 halaman. Yes. Ada 44 halaman Gue termasuk belum baca sih. itu baru banget sih, gua juga baru dikirimin. Kayaknya sebelum kita Zoom ini baru baru banget gua dikirim dari grup WhatsApp itu ada 44 halaman. Jadi kayak Hmm. sekolah, mall, apa yang buka dan mall itu, kalau lu ke mall prosedurnya apa aja itu ada banyak Oke. dikeluarkan oleh kalau nggak salah Badan POM, terus, Badan Kesehatan, Kominfo, WHO, itu yang ngerancang, dokumen itu. Ada 44 Oke. halaman. Nah, menurut lu kita siap nggak sih, Jak, sebenarnya? Lu pede nggak sih dengan new normal ini? Kalau pribadi sih, ya itu ya karena gue udah belajar dasar sistem imun dari 5 tahun lalu gitu ya. Sebenarnya menurut gue ini ya, jadi gue bukannya merendahkan atau meremehkan COVID-19 ya, tapi sebenarnya virus dari tahun kapanpun gitu ya, itu pun udah mengancam nyawa kita sebenarnya. Jadi COVID-19 adalah cuman salah satu dari mungkin ribuan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan eee, threat kesehatan kita gitu. Jadi kalau gue bilang sih ya balik lagi karena semua penyakit itu mau dari virus apa kek, dari bakteri apa kek gitu ya, dari sumber yang nggak jelas apa kek gitu ya, itu balik lagi ke sistem imun. Jadi kalau gua yang pribadi yang udah tahu cara jaga sistem imun, untuk teman-teman yang udah tahu, gue sih optimis banget ya. Jadi kayaknya nggak pakai masker pun juga kayaknya bakalan is okay gitu ya. Walaupun ya oke lah kita ikutin new normal, cuman ya paling kita nggak salam-salaman lagi, kita paling tos-tosannya juga paling cuman fist bump gitu ya, kayak gitu-gitu mungkin masih bisa dilakuin lah. Cuman ya itu, ya gue sih nggak akan capek ya, apalagi gue udah 5 tahun gitu. Jadi yang gue sampein 5 tahun lalu sampai detik ini itu nggak satu pun kalimat yang gue ganti gitu. Jadi teknologi yang ada dari yang gue kenal 5 tahun lalu sampai teknologi yang ada 2020 ini gitu ya, itu sama sebenarnya. Jadi gue nggak ngelakuin hal-hal yang upgraded gitu ya, tapi gue bener-bener sosialisasi ke masyarakat tuh basic sistem imun banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih gitu ya, kalau misalnya sistem imun kalian tuh bisa nolong kalian dalam keadaan virus apa kek, mungkin nanti ada COVID 25 misalnya gitu ya.
itu pun kita bisa dengan santai sebenarnya untuk ngadepinnya. Jadi nggak usah terlalu yang panicking segala macam. Stres itu kan, apalagi stres gitu ya. Stres itu nurunin sistem imun kita paling cepat sebenarnya. Jadi percuma kalau misalnya kita olahraga teratur, makannya bersih banget, sehat banget gitu ya. Terus kita istirahat cukup banget. Tapi kalau misalnya kita stres, itu bisa langsung apa yang kita lakuin, imun kita bagus langsung shutdown, itu bisa banget. Jadi benar-benar kuncinya sih sebenarnya ada di stres ya, jadi dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita uh, hadapin semuanya dengan santai gitu ya, kita riang gembira gitu ya, dokter-dokter udah pada bilang satu-satunya kunci untuk sehat dari COVID ya riang gembira, nggak boleh stres. Karena ya kalau menurut gue juga mereka-mereka yang kena COVID dan banyak yang meninggal itu karena mereka lebih banyak stres sih. Jadi mereka nggak yakin akan tubuh mereka bisa sembuh sendiri gitu ya. Jadi yang gue ngajak orang-orang lah, jadi kalaupun mereka nggak pakai imunoterapi yang gue sarankan, yang gue solusikan, yang lu udah pakai juga gitu ya, toh mereka ya ngapain kayak gitu ya, olahraga teratur, lebih bersih gitu ya, kemudian makan lebih sehat, istirahat lebih banyak, dan hindari stres, itu aja udah cukup sih sebenarnya. Mungkin itu sih. Oke, oke. Thank you. Berarti kuncinya selain dari sistem imun yang kita perbaikin, juga mental ya. Karena ketika lu kayak misalkan, wah gue kayaknya nggak bisa sembuh nih, gue kayaknya ini takut segala macam, terlalu parno lah. Ya, mungkin kalau gue sendiri juga awal-awal juga parno, tapi kalau misalnya kita terlalu ya, kalau terlalu parno memang nggak baik kan. Sesuatu yang ngomong, Betul. jadi memang nggak baik kan. Nah itu juga impact-nya ke kita lagi, ke diri kita sendiri. Bahkan ya tadi, Iya. kalau kita udah minum imun, kalau kita mindset kita negatif terus, ya akan Iya, akan negatif. kan jangan negatif lah ya. Pokoknya tetap positif thinking terus dan positif attitude yang paling penting ya. Jadi harus percaya diri lah. Jadi tubuh kita ini diciptain Allah ini udah sempurna gitu. Jadi benar-benar apapun yang diciptakan di dunia ini sebagai threat gitu ya, sebagai virus kah, apa sebagai apakah, yang walaupun itu juga ciptaannya Allah juga gitu ya. Tubuh kita ini lebih kuat kok, jauh lebih kuat. Asal ya itu baik lagi, kita dititipin sistem imun sama Allah gitu. Nih dikasih sistem imun nih gitu, dijaga gitu. Nah, kebanyakan yang ngejaga ini, yang imunnya dirusak ini, yang mereka ya kemudian sakit gitu. Jadi bener-bener kayak ibarat kata lo dititipin Ferrari sama temen lo gitu. Ini lo pakai gitu ya, asal lo rawat gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi ya kita nggak ngerawat selama ini. Jadi yang sebelum gue kenal dengan imunoterapi gitu ya, gue pun nggak ngerawat sistem imun gue gitu. Jadi gue begadang kah, gue makan makanan yang jelas-jelas makanan nggak sehat, gue nggak kurang olahraga gitu ya. Itu kan ibarat kata kita ngerusak apa yang dikasih untuk jagain badan kita gitu. Jadi kita balik lagi lah, kita jaga yang kita punya ini, yang udah terbukti nolong banyak orang, nolong banyak kasus gitu. Jadi itu aja gitu. Jadi di COVID-19 ini ya, gue sih pede banget gitu ya. Oke, oke. Thank you banget ya atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya, bermanfaat banget buat teman-teman. Apalagi kan banyak yang sekarang juga jobless ya, Ja, ya. Mudah-mudahan juga Benar. ini ya ada istilahnya ya ada opsi lah, ada opsi. Oh ternyata ada loh namanya kita bisa jadi imunopreneur gitu. Gimana caranya? Sama itu kan mudah-mudahan dengan nonton video ini makin banyak yang lebih tahu tentang sistem imun seperti apa, dan Yes. selain dari sisi kesehatan juga dari sisi ekonomi juga akan merubah mereka ya, mudah-mudahan lebih baik ya, insya Allah lebih baik. Amin. Oke, Insya Allah. mudah-mudahan kita bisa main bola lagi nih bareng nih. Ya yuk. Udah gak sabar ya. Kalau udah dibuka langsung kita main bola lah. Oke, oke. Ya, thank you banget. Salam buat keluarga. Stay safe and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Thank you, thank you. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Reza Patrizal, seorang imunopreneur yang dapat menghasilkan omset ratusan juta rupiah, di mana dia awal-awalnya memang tidak mudah ya.
dia start dari consume untuk pribadinya dia sendiri, gimana itu waktu itu dia merasa gua sakit-sakitan, ACL gua putus 2 kali bahkan. Nah, dia start consume itu, dia feeling better, dan dia spreading the message untuk inner circle-nya dia, dan itu sekarang berkembang dan omset dia sekarang ratusan juta rupiah. Key message-nya juga buat teman-teman, satu, personal branding bagus banget, kedua, jualan juga nggak terlalu maksa, dan yang ketiga adalah mindset-nya. Kalau bisa di tahun-tahun awal jangan melulu soal uang, karena ketika kita tidak mendapatkan uang tersebut, kita akan merasa depres, frustasi, dan meninggalkan bisnis tersebut. Padahal bisnis itu tidak bisa dibangun dalam instan, semalam 2 malam, butuh tahunan gitu ya. Itu key message yang bisa kita ambil dari podcast dengan Reza Patrizal. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Hopefully juga menjadi semacam kayak ada alternatif ya, ada alternatif untuk tambahan penghasilan. Who knows gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat. Thanks for watching my video. If you like it, please subscribe, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.